Pria itu membuang puntung rokoknya, lalu mengambil senapan rundu dan membidinya ke pialang investasi yang telah menghancurkan keluarganya. Setelah tembakan, investor itu terjatuh ke tanah. Kemudian ia mengarahkan senapannya ke arah para elit keuangan yang sedang menyaksikan kehebohan di gedung Wall Street. Pria itu percaya bahwa setiap orang ini adalah vampir berhati hitam. Ia ingin membalas dendam atas banyaknya orang yang telah ditipu dan diusir dari rumah mereka. Setelah serangkaian tembakan membabi buta, pria itu mengeluarkan 2 granat, memasukkan senapan ke kotaknya, menyiramnya dengan bensin dan membakar barang bukti. Kemudian ia dengan tenang menyeberang jalan, mengenakan topeng putih dan berjalan ke gedung itu dengan angkuh. Sementara semua orang tertarik oleh jendela dan sama sekali tidak menyadari pria itu di belakangnya, ia berhasil masuk ke lift. Orang-orang di bank investasi itu sedang sibuk, tetapi pria itu masuk dengan membawa pistol. Ia mengarahkan pistolnya ke seorang manajer investasi dan ketika hendak menembak, ia menemukan foto di atas meja. Tetapi ketika ia mendengar istri pria itu sedang hamil, ia mulai ragu sejenak dan teringat istrinya. Jadi ia memutuskan untuk membiarkan pria itu pergi. Tetapi orang di dalam bank tidak seberuntung itu. Lalu pria itu bergegas masuk ke kantor dan menembak orang-orang di dalamnya tanpa ragu. Dia menembak 1 orang sekaligus, melampiaskan amarahnya dengan ganas. Tapi sekarang ada terlalu banyak penipu di sini dan ia tidak bisa menembak sama sekali. Jadi ia meletakkan pistolnya, mengeluarkan granat yang dibawanya dan melemparkannya ke kerumunan. Setelah granat meledak, pria itu terus mengambil pistol dan kemudian menghabisi orang-orang yang tersisa. Pada saat ini kantor itu tampaknya telah menjadi api darah di bumi dan tidak ada yang bisa lolos dari tembakan. Sejumlah besar polisi khusus bersenjata telah tiba dan dengan cepat bergegas ke lantai tempat pria itu berada. Pada saat yang sama, pria itu masuk ke kantor bos dan setelah mengusir kedua sekretaris itu, dia akhirnya melihat pelaku yang telah membuatnya kehilangan segalanya. Namun pria itu tidak menembak langsung, melainkan mendorong bos itu melintasi meja, melepas topengnya dan duduk di posisi bos. Menghadapi moncong hitam pistol, bos itu tampak sangat tenang. Setelah mengetahui niat pria itu, ia sama sekali tidak menyesal tetapi mulai mengejeknya. Ia berkata bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang memperoleh triliunan aset dengan bisnis yang jujur dan ia beserta keturunannya akan selalu berada di puncak masyarakat dan pencundang malang seperti dirinya selalu dibantai oleh para investor. Pria itu terdiam beberapa saat setelah mendengar ini. Ia melihat ke arah kamera pengawas dan akhirnya memutuskan untuk bermain-main dengan bos itu. Ia meletakkan pistol di atas meja dan menghitung mundur sampai 3. Siapapun yang mengambil pistol lebih dahulu akan hidup. Tanpa diduga, bos itu tidak memiliki etika bela diri dan mengambil pistol itu sebelum pria itu selesai menghitung. Namun ketika ia hendak menembak dengan penuh kemenangan, ia mendapati bahwa tidak ada peluru sama sekali di dalam pistol itu. Pada saat ini, polisi khusus tiba-tiba masuk dan sebelum bosnya sempat bereaksi, ia ditembak mati di tempat oleh polisi khusus. Pria itu langsung terkapar di tanah dan akhirnya diselamatkan sebagai sandera. Namun begitu ia turun, sepasang tangan diletakkan di bahunya. Ternyata itu adalah teman polisinya. Melihat penampilan pria itu, temannya langsung mengerti segalanya, tetapi ia tidak memilih untuk mengungkapkan kebohongan itu. Sebaliknya, ia menyuruh pria itu keluar dengan tatapan tegas. Ketika teman lain di luar melihatnya, ia tidak mengatakan apa-apa. Kedua sahabat itu hanya terdiam dan menyaksikan pria itu meninggalkan tempat penuh dosa ini.